Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nahwu rahimakumullah. Kali ini kita ada di Masjid Ar-Rahman Kauman Gombong dan kita akan bikin video ngaji Fuadi di program Ngobrolin Nahwu. Mari kita simak bersama-sama. Ini adalah orang pertama yang saya jadikan kelinci percobaan. Kelinci percobaan untuk metode Fuadi. Jadi kelinci percobaan pertama metode Fuadi adalah anak saya sendiri, dan alhamdulillah waktu itu kita hanya belajar di masa liburan. Masa liburan kurang dari sebulan. Waktu itu saya ajarin setiap hari kurang dari sebulan, dan alhamdulillah terus berkembang dan cukup memahami dasar-dasar nahwu. Pertama, kita tentu akan bahas karena kita mau menjelajahi nahwu ya, dari A sampai Z, dari awal ya. Dari awal sampai akhir. Jadi kita awali membahas pondasinya terlebih dahulu. Pondasi. Ya. Pondasi. Pondasinya apa? Pondasinya Sobat Fuadi, kita akan membahas tentang kalimat. Itu kan hukumnya ada dua. A, imma mu'roban wa imma mabniyan. Ada kalanya yang mu'rob, ada kalanya yang mabni. Nah, ini kita harus tahu dulu di dalam dasar ilmu nahwu kalimat masing-masing ini hukum dasarnya apa, kayak gitu kan ya. Misalkan jadi kalimat isim hukum dasarnya apa? Hukum dasarnya mu'rob. Jadi kalimat isim itu hukum dasarnya mu'rob. Kalimat fi'il Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah, bertemu lagi di channel Ngaji Fuadi. Alhamdulillah, kali ini saya tidak sendiri. Saya membawa ini seseorang yang spesial untuk saya, bukan siapa-siapa, anak saya sendiri. Ya, jadi ini sekaligus memperkenalkan, kebetulan di luar pondok. Jadi ini saya akan awali Ngaji Fuadi di program Ngobrolin Nahwu. Kita akan bersama Maisan, ini anak saya ya. Silakan, siapa namanya, Dek? Jadi sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya baru di channel ini, sobat-sobat Fuadi, pemirsa sekalian yang ada di rumah. Nama saya diberi nama oleh ayah saya ini yang ada di depan saya. Jadi namanya Muhammad Bakrullah Wahyu Habibi. Alhamdulillah. Ya, nama yang bagus sekali. Semoga seperti namanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Ini kita pada pertemuan kali ini akan membahas, kita berada di program namanya Ngobrolin Nahwu ya. Ngobrolin Nahwu. Ini biasanya saya panggil kakak, jadi saya kalau nyebut jadi ini kakak. Dan alhamdulillah Sobat Fuadi, ini Zikri ya, panggilannya Zikri. Ini Zikri ini sekarang kelas 3 sanawiyah ya, kelas 3 sanawiyah atau 3 SMP lah, kelas 9 lah ya. Dan alhamdulillah sudah hafal 15 juz. Alhamdulillah. Sudah hafal 15 juz. Nah, semoga nanti bisa menyelesaikan hafalannya, istiqomah, dan bisa ngaji bersama kita. Nanti di Ngaji Fuadi. Insya Allah nanti setiap bulan saya culik sekali untuk masuk di program Ngobrolin Nahwu dan Ngobrolin Tafsir. Ini kita baru ya, channel kita, channel Ngaji Fuadi ini baru. Insya Allah semoga Sobat Fuadi bisa mendapatkan hal-hal positif dari channel kita. Baik, jadi gini Kak, ini kita akan mengawali program Ngobrolin Nahwu. Ngobrolin Nahwu. Jadi di program ini pertama kita tentu akan bahas karena kita mau menjelajahi nahwu ya, dari A sampai Z, dari awal ya. Dari awal sampai akhir. Jadi kita awali membahas pondasinya terlebih dahulu. Pondasi. Pondasinya apa? Pondasinya Sobat Fuadi, kita akan membahas tentang mu'rob mabni. Dan mabni. Mu'rob mabni. Masih ingat ya? Iya. Jadi dulu Sobat Fuadi, ini adalah orang pertama yang saya jadikan kelinci percobaan. Untuk metode Fuadi. Jadi kelinci percobaan pertama metode Fuadi adalah anak saya sendiri, dan alhamdulillah waktu itu kita hanya belajar di masa liburan. Masa liburan. Kurang dari sebulan. Waktu itu saya ajarin setiap hari kurang dari sebulan, dan alhamdulillah terus berkembang dan cukup memahami dasar-dasar nahwu. Maka saya berharap nanti Sobat Fuadi juga sama. Dan
ke depan kita akan membuat program untuk yang benar-benar serius. Nanti kita akan bikin program privat ya, semacam privat atau bagaimana lah ya, yang nanti beberapa hari secara berlanjut sampai benar-benar paham dan bisa mempraktekkan itu di dalam menelaah Al-Quran. Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah, kita langsung saja ya kakak ya. Jadi kalimat itu kita tahu kak, ada berapa kalimat coba? Kalimat terbagi menjadi 3. So serius kakak. Jadi kalimat ada berapa? Ada 3. Ada 3 kan? Kalimat apa saja? Pertama isim, itu adalah fi'il, dan yang terakhir adalah huruf. Nah, kalimat itu kan hukumnya ada 2. Imma mu'roban wa imma mabniyan. Ada kalanya yang mu'rob, ada kalanya yang mabni. Nah, ini kita harus tahu dulu di dalam dasar ilmu nahwu, kalimat masing-masing ini hukum dasarnya apa, kayak gitu kak. Ya, misalkan, jadi kalimat isim, hukum dasarnya apa? Hukum dasarnya mu'rob. Jadi kalimat isim itu hukum dasarnya mu'rob. Kalimat fi'il mabni ya, kalimat fi'il hukum dasarnya mabni. Kalimat huruf adalah mabni. Nah, kalau ini nggak pakai hukum dasar, selamanya selalu mabni ya. Jadi mabniyun abadan. Mabniyun abadan. Tapi kalau isim dan fi'il itu punya hukum dasar dan punya hukum cabang. Baik, hukum cabang. Berarti hukumnya isim tadi apa? Mu'rob ya. Aslinya. Terus kemudian fi'il mabni ya. Kemudian huruf selalu mabni. Nah, dari situlah kemudian muncul hukum-hukum rinciannya kan. Hukum-hukum rincian. Nah, jadi misalkan kalimat isim kan tadi hukum asalnya apa? Mu'rob. Kalau ditemukan ya kalimat isim serupa dengan huruf yang hukumnya mabni, maka isim tersebut menjadi mabni. Contohnya gimana itu ya? Jadi kayak gini, itu sama kayak kita misalkan, ya ada orang apa namanya itu, dia sebenarnya ya orang biasa ya, orang biasa, bukan orang jahat lah. Tapi terus kemudian dia pakai tato misalkan. Misalkan dia terus pokoknya pakai, tapi nggak ada niat jahat ya. Sebenarnya dia orang biasa. Cuman dia tampil dengan tampilan yang jahat, maka dia akan dihukumi sebagai orang jahat. Meskipun itu hukum zahir ya tentu. Nah, kira-kira seperti itulah isim ya. Jadi isim itu sebenarnya mu'rob. Tapi kalau ada isim yang menyerupai huruf, kelihatannya seperti huruf, maka isim ini menjadi berhukum mabni, meskipun dia tetap isim. Iya. Seperti itu ya, paham ya? Nah, terus kemudian sama halnya kalimat fi'il. Fi'il tadi hukumnya mabni kan? Ya. Nah, fi'il itu ya, kalau kalimat isim Kalau kalimat isim itu kan kecenderungannya itu dia bisa ditandai dengan apa? Dhammah, rofa. Bukan, bisa isim ditandai dengan apa? Dengan tanwin, al. Udah, 2 ini aja. Dua yang awal. Ini kan berarti tanda kental sekali yang ada pada kalimat isim, ya kan? Nah, makanya kalau ada isim serupa dengan fi'il, itu isim itu nggak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Ya, kan fi'il kan tidak menerima tanwin. Jadi kalau ada isim menyerupai fi'il, maka isim itu juga nggak boleh ditanwin. Itu asal mula munculnya namanya isim ghairu munsharif. Kayak gitu. Terus begitu pula fi'il. Fi'il itu kan hukumnya apa tadi? Mabni kan? Kalau ada fi'il serupa dengan isim, di mana isim itu hukumnya mu'rob, maka fi'il tersebut menjadi mu'rob, yaitu fi'il mudhari. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi ini saling silang-silang. Mungkin nanti bisa dibuat animasinya ya. Jadi ketika isim serupa dengan huruf, maka dia mengikuti hukumnya huruf jadi mabni. Ketika fi'il yang hukumnya mabni serupa dengan fi'il, maka fi'il yang hukumnya mabni serupa dengan yang isim. Asalnya mabni serupa dengan isim yang mu'rob, berarti fi'il itu menjadi berhukum mu'rob. Dan begitu pula sebaliknya. Kemudian kita lanjut ya. Penasaran nggak? Itu keserupaan itu dalam hal apa aja? Iya, kan isim itu kan bisa serupa dengan huruf, tadi kan kita bahas ya. Nah, isim itu
ketika serupa dengan huruf hukumnya menjadi mabni sesuai dengan hukumnya huruf. Karena salah sendiri kok jadi kayak huruf. Ya. Jadi isim kan sebenarnya mu'rab kan, tapi karena dia serupa dengan huruf maka menjadi dihukumi seperti huruf yaitu mabni. Awal hasil maka berarti isim hukumnya jadi dua. Ada yang dia sangat kental isimnya tidak serupa dengan huruf, berarti dia mu'rab. Tapi ada isim-isim yang serupa dengan huruf sehingga berhukum mabni. Nah, pertanyaannya, serupanya itu dalam hal apa aja? Nah, sudah pernah tahu ya? Lu pernah jelasin belum? Sudah. Yang pertama itu kalau di dalam alfiyah itu kata-katanya singkat sekali, ya. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Ya, jadi wal ismu, isim itu minhu mu'rabun nama mabni. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kenapa kok sampai ada yang mabni? Disyabahin karena keserupaannya. Disyabahin minal hurufi mudni, karena ada keserupaan yang keserupaan itu mendekatkan dia seperti kalimat huruf. Ya. Keserupaannya apa saja? Yang pertama, ya. Keserupaan pertama kasyabahil wat'i fismai citana. Jadi keserupaan berupa bentuk. Jadi bentuk asalnya huruf, namanya huruf itu biasanya terdiri dari berapa abjad, berapa huruf? Paling banyak itu 3. Bukan, kalimat huruf 2. Huruf 2 atau 1 kan, misalkan kayak fi kan, fi, ya. Bi, ba berarti 1. Umumnya kalimat huruf itu 1 atau 2 kan, ya. Kalau isim 3 minimalnya harusnya 3. Kan. Maka kalau ada isim tapi kok bentuknya itu cuma 1 huruf atau 2 huruf, berarti isim itu menyerupai huruf sehingga berhukum mabni. Contohnya apa? Fismai jitana, pada 2 kalimat isim yang ada pada lafadz jitana. Jitana, jita telah datang siapa? Kamu. Pada kami. Kamu telah datang kepada kami kan? Ta itu namanya isim dhamir. Nanya isim dhamir juga. Nah, ta itu isim dhamir yang berbentuk 1 huruf. Na isim dhamir yang berbentuk 2 huruf. Jadi isim dhamir, kenapa kok isim dhamir itu mabni? Nah, ini sahabat Fuadi untuk yang belum tahu, isim dhamir itu mabni karena dia serupa dengan huruf dalam hal bentuk lafadznya, yaitu terdiri dari 1 atau 2 huruf. Ya, contohnya ta, dhamir ta tadi terdiri dari 1 huruf. Kemudian dhamir na terdiri dari 2 huruf. Padahal isim standarnya harusnya minimal 3 huruf. Itu namanya syibah wad'i, ya. Namanya syibhul wad'i. Namanya kasyabahil wad'i fismai jitana. Ini sekarang yang kedua apa? Berarti sudah yang pertama ya, namanya syibhul wad'i. Ya, terus yang kedua fismai wal maknawi. Syibah maknawi. Berarti kalau maknawi, kalau tadi secara zahir lafadznya, kalau maknawi ini berarti secara maknanya. Wal maknawi apa? Fi mata wa fi huna. Jadi syibhul wad'i, ya syibhul maknawi itu adalah contohnya pada lafadz mata. Mata artinya apa? Kapan kan? Itu kata tanya. Isim istifham. Isim istifham itu kata tanya, itu kan harusnya cocoknya ya berupa kalimat huruf itu loh. Wong itu kan kayak kata bantu. Berarti kata bantu. Dibayangkan juga tidak bisa bentuknya. Iya, dibayangkan bentuknya juga nggak bisa. Kalau isim kan harusnya ya bisa dibayangkan secara makna harusnya meja, kan bisa ini meja. Kapan? Kalau kapan atau apa namanya itu siapa, berapa, seperti itu masih bisa sih ya. Nah, isim apa? Istifham atau kata tanya itu berarti adalah kalimatnya isim, ya. Tapi dia secara makna sepertinya itu huruf karena dia kata tanya. Harusnya kata tanya itu kan kalimat huruf, kata bantu kan harusnya. Tapi ternyata ini berupa isim. Ya. Dari mana kok kita tahu dia berupa isim? Karena nanti dia pasti punya kedudukan. Cirinya isim itu. Cirinya isim apa? Karena dia pasti punya kedudukan. Ya, itu cirinya isim. Dah, kita lanjut. Fi mata wa fi huna. Contohnya lagi huna.
Ya, huna itu isyarah. Isyarat untuk apa? Kata tempat. Tempat. Isyarah untuk menunjuk tempat. Berarti tapi kita ambilnya berarti isyarah. Isim isyarah sama. Isyarah itu kan ya kayak kata bantu kan, menunjuk. Kan. Tapi ternyata dia berubah isim karena memiliki kedudukan. Ya karena nanti dia harus punya kedudukan. Contohnya huna kan kedudukannya sebagai apa? Sebagai khobar. Huna. Sebagai dorof. Ya kan, keterangan tempat. Berarti kan dia punya kedudukan tuh. Nah, tapi dia secara makna seperti huruf. Oleh karena itu isim isyarah hukumnya juga mabni. Nah, dari sini kita udah ketemu 3 nih. Isim dhamir itu berarti syibah wad'i. Dari sisi bentuknya itu serupa dengan huruf. Ya. Kemudian isim isyarah dan isim istifham itu juga secara maknawi. Karena secara maknawi menyerupai huruf. Karena sama-sama kata bantu. Ya, seakan-akan. Ya. Terus kita masuk fi mata wa kan niyabatin anil fi'li. Ya. Ini adalah niyabatun anil fi'li. Apa itu? Dia punya makna yang sama seperti fi'il. Ya, jadi dia nanti menggantikan fi'il, ada isim itu maknanya fi'il. Ini yang kemudian kita kenal dengan isim fi'il. Contohnya amin istajib lana, ya kan? Berarti kan dia isim tapi maknanya fi'il. Ya. Nah, seperti itu, yang seperti itu isim fi'il ini berarti dia juga mabni. Contohnya ufin. Ufin itu juga mabni karena dia isim fi'il. Oke. Kita lanjut ya. Berarti sudah ketemu 4 nih. Isim dhamir, isim istifham, isim isyarah, isim fi'il. Ya. Terus bahkan niyabatin anil fi'li bila ta'atsurin ya tadi. Jadi dia menggantikan fi'il tapi tidak memberikan efek seperti fi'il. Itu bila ta'atsurin. Oke. Yang berikutnya waqaf tiqarin usila, yaitu syibah iftiqari. Apa itu syibah iftiqari? Yaitu menunjuk dia memiliki kebutuhan untuk bisa maknanya menjadi jelas. Harusnya isim itu kan maknanya jelas. Sudah jelas dari awal. Tapi ternyata ada isim-isim yang maknanya itu nggak jelas, mubham. Dia baru jelas kalau diikuti oleh kalimat berikutnya. Seperti huruf ya. Nah, seperti huruf jadinya kan. Nah, apa itu? Isim mausul. Ya kan? Isim mausul alladzi. Nah, ini kan maknanya belum jelas dia. Mau kita maknanya apa? Alladzi itu kan bisa sesuatu, bisa orang, bisa sesuai konteks kan? Nah, maknanya nggak jelas. Baru jelas kalau dikasih silah setelahnya. Alladzi nasaroni. Ya, alladzi nasaroni misalkan. Alladzi nasaroni. Orang yang menolongku. Berarti jelas, baru jelas. Jadi alladzi baru jelas maknanya setelah dikasih silah nasaroni. Paham ya? Nah, contohnya alladzina amanu. Alladzina baru jelas maknanya kalau ada amanu sebagai silah. Ya. Berarti isim mausul itu membutuhkan silah agar maknanya menjadi jelas. Nah, ini kan jadi kayak huruf. Karena itulah isim mausul jadi berhukum mabni. Paham ya? Nah, sudah. Ini sudah ketemu apa saja tadi? Dapat 5. Isim dhamir, isim istifham, isim isyarah, isim apa? Isim mausul, isim fi'il. Nah, terus isim mausul. Jadi ada satu yang kita belum sebut. Apa itu? Tadi di penjelasan yang tadi, mata itu di satu sisi dia istifham, tapi dia juga isim syarat. Ya, mata takum akum. Gitu ya. Kapan kamu berdiri, aku akan berdiri. Berarti mata itu bisa syarat, bisa istifham. Jadi sekarang sudah lengkap nih 6 isim yang mabni. Apa saja? Kita urut coba. Isim dhamir, isim istifham, isim isyarah, syarat dulu. Kan? Syarat kan? Yang tadi ini satu kelompok ini kan. Satu kelompok sibah
maknawi. Syibih maknawi. Ya, karena syarat itu harusnya ya huruf lah. Tapi kok terjadi ada syarat berupa isim. Berarti isim syarat menjadi mabni. Mabni karena dia isim tapi serupa dengan huruf yang karena punya makna syarat sebagai bantu gitu. Nah, kayak kata bantu kayak kan. Bantu. Syarat Jika, itu kan jika. Paham ya? Oke, jadi kita sudah ketemu 6. Coba kita simpulkan. Isim dhamir itu syibah wat'ai yang menyerupai lafaz. Sekarang yang syibah maknawi. Ada isim istifham, isim isyarah, dan isim syarat. Isim syarat. Terus kemudian syibah yang menyerupai fi'il niyabatan bila ta'atsurin yaitu isim fi'il. Terakhir syibah iftiqari, kebutuhan kepada kalimat lain yaitu isim mausul. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini Sobat Fuadi kita menyelesaikan pembahasan tentang mu'rab dan mabni dari kalimat isim dari sisi isim. Karena apa? Serupa dengan huruf. Kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang mengapa kok ada fi'il yang mu'rab yaitu fi'il mudhari. Ya, kenapa kok fi'il itu kan hukum dasarnya mabni? Kok ya. Bisa-bisanya. Tapi ada satu fi'il yang aneh ya fi'il mudhari itu menjadi mu'rab hukumnya. Kenapa itu? Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya di program Ngobrolin Nahwu. Ya, semoga kita semua menjadi lebih paham tentang ilmu nahwu. Amin. Nah, terus nanti kita akan ketemu juga di Ngobrolin Tafsir. Bagaimana menggunakan ilmu nahwu untuk memahami Al-Quran sehingga bisa kita pahami lebih dalam. Itu insya Allah kita akan kupas di pertemuan kita berikutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Tekan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan. Nah, ini hanya agar ya Sobat Fuadi tidak ketinggalan video-video yang kita bagikan sehingga kita bisa bersama-sama ngaji, dan saya sendiri berharap semoga ini menjadi sesuatu yang dapat kita gunakan untuk bersama-sama mengkaji Al-Quran. Karena selama ini Al-Quran hanya kita baca kebanyakan. Nah, tidak dipahami maknanya. Lah ini kekurangan kita. Maka mari kita bersama-sama memahami nahwu shorof, diniatkan untuk bisa memahami makna-makna Al-Quran. Demikian kira-kira. Terima kasih Kakak ya sudah hadir di channel Ngaji Fuadi ya. Di sesi ngobrol di program Ngobrolin Nahwu. Insyaallah nanti kita akan ketemu lagi di Ngobrolin Tafsir. Ya, kita akan bahas insyaallah setelah ini video berikutnya Ngobrolin Tafsir, baru kemudian kita masuk ke program Ngobrolin Nahwu lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih Sobat Fuadi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.